Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati segenap pengasuh Pondok Pesantren Al-Muhibbin Putri, Abah Kiai Haji Muhammad Idris Jamaluddin beserta Ibunya Haji Muhimmah Falasifah yang semoga selalu diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, barokah manfaat, yang senantiasa barengi kita belajar. Kemudian yang saya hormati kepada Bapak Ahmad Nizami selaku pengampu pelajaran tafsir, yang saya sayangi kedua orang tua saya, Abah Haji Zainuddin dan Ibu Iklilah Mahmudah, yang semoga diberi umur yang panjang, barokah manfaat, yang selalu mensupport saya tiada hentinya. Tak lupa kepada rekan-rekan seperjuangan diniyah yang insya Allah selalu berbahagia. Di sini alhamdulillah kita bertemu lagi dengan saya Ulil Afa Khalidah. Kali ini saya akan menerangkan tentang haramnya khamr dan judi. Nah, di sini ada ayat surah Al-Baqarah ayat 199 sampai 120 yang menerangkan tentang haramnya khamr. Saya bacakan dulu ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil 'af kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau sya'allahu la'anatakum innallaha azizun hakim. Pada ayat tersebut menjelaskan tentang haramnya khamr dan judi. Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Di sini sahabat itu bertanya kepada Nabi, "Wahai Nabi, sebenarnya bagaimana sih hukumnya khamr itu?" Kemudian Nabi menjawab, khamr itu mengandung dosa yang besar, mengandung kemadharatan yang besar, dan kemanfaatannya sangat sedikit. Maksudnya, jadi khamr itu kemadharatannya itu lebih besar daripada kemanfaatnya. Ya, memang betul sebenarnya Allah itu menciptakan apapun itu pasti ada manfaatnya. Tapi pada khamr ini kemanfaatannya lebih kecil daripada kemadharatannya. Salah satu contoh kemadharatannya yakni bisa merusak kesehatan, bisa merusak keluarga atau keharmonisan rumah tangga, bisa mengurangi harta, kemudian bisa menutup akal yang mana berujung dengan lalai dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini salah satu contoh kemanfaatannya, misal kita itu berada di musim dingin yang mana memang butuh penghangat, maka khamr ini bisa salah satu cara untuk menghangatkan badan kita yang mana badan kita itu merasa kedinginan. Namun sejatinya tetap bahwa khamr ini kemadharatannya lebih besar, lebih banyak daripada kemanfaatannya. Kemudian wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil 'af kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun fid dunya wal akhirah. Kemudian sahabat itu bertanya lagi kepada Nabi, "Wahai Nabi, bagaimana kita itu harus menginfakkan?" Kemudian Nabi menjawab, menginfakkan harta itu ketika tanggung jawab atau kebutuhan keluarga itu sudah terpenuhi. Kebutuhan orang-orang yang kita tanggung itu sudah terpenuhi. Jadi ketika kita memiliki harta
kemudian kebutuhan anak kita, kebutuhan istri kita, kebutuhan keluarga kita, kebutuhan sandang, pangan, papan itu sudah terpenuhi dan uangnya masih sisa, maka diperbolehkan untuk infak. Tapi apabila ketika kebutuhan keluarga kita masih kurang, maka jangan untuk berinfak dulu, tapi untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita. Jadi infak ini apabila memiliki kelebihan harta yang mana kebutuhan keluarga itu sudah terpenuhi. Kemudian wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahu lahum khair wa in tukhalitum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau sya'allahu la'anatakum innallaha azizun. Kemudian di sini sahabat bertanya lagi kepada Nabi, wahai Nabi, bagaimana cara kita memperlakukan kepada anak yatim? Haruskah kita mengobrol terus, berinteraksi terus, bersama terus, ataukah kita menjauhi mereka? Kemudian Nabi menjawab bahwa bahwa membantu mereka, mengayomi mereka, kemudian melindungi harta mereka itu lebih baik daripada kita menjauhi. Tapi yang menjadi garis besar di sini melindungi harta mereka, yakni melindungi harta mereka itu, melindungi harta anak yatim itu jangan dijadikan kambing hitam untuk mengambil harta anak yatim, karena hakikatnya mengambil harta anak yatim itu berhukum dosa yang besar. Kemudian kandungan hukum yang ada pada surah ini, yang pertama apakah surah Al-Baqarah ayat 219 sampai 220 ini termasuk dasar diharamkannya khamr? Di sini ada beberapa pendapat. Yang pertama, sebagian ulama ini mengemukakan bahwa khamr ini dihukumi haram. Ayat surah Al-Baqarah ayat 219 sampai 220 ini menghukumi bahwa ayat ini menghukumi haram pada khamr. Karena apa? Karena kemadharatannya itu lebih besar daripada kemanfaatannya. Ismun kabir, ada dosa yang besar, Ini yang menjadi titik diharamkannya khamr pada ayat tersebut. Kemudian menurut mayoritas ulama, ini ayat ini hanya mencela khamr. Hanya mencela khamr itu mengandung dosa yang besar. Khamr itu madharatnya besar. Khamr itu kemanfaatannya sedikit. Khamr itu bisa merusak badan, bisa merusak keluarga, bisa merusak harta. Jadi menurut mayoritas ulama, ayat ini itu hanya mencela keberadaan khamr. Mengapa seperti itu? Karena pada ayat ini sudah dinasah dengan surah Al-Maidah ayat 90, yang mana ayatnya Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Nah, pada ayat tersebut ini sudah intens membahas tentang haramnya khamr. Jadi menurut mayoritas ulama, surah Al-Baqarah ayat 219 sampai 220 ini hanya mencela keberadaan khamr. Kemudian kandungan hukum yang kedua, apakah yang dinamakan khamr itu yang memabukkan, atau segala sesuatu yang memabukkan itu dihukumi khamr? Kemudian di sini ada beberapa pendapat bahwa menurut Abu Hanifah yang dimaksud khamr adalah perasan anggur. Yang dimaksud khamr menurut Abu Hanifah adalah perasan anggur. Jadi misal ada perasan kurma, perasan gandum, perasan campuran dari keduanya, itu tidak dihukumi khamr. Karena menurut Abu Hanifah yang dihukumi khamr dan yang berhukum haram adalah perasan anggur. Kemudian yang kedua ada Abi Sa'id, yang mana beliau itu ketika minum perasan anggur dan perasan kurma, Rasulullah bertanya, apakah kamu minum khamr, wahai Abi Sa'id? Tidak ya Rasul, saya tidak pernah minum khamr. Kemudian apa yang kamu minum?
saya hanya minum perasan kurma dan perasan anggur. Kemudian Nabi tidak menyangkal, maka Abi Sa'id di sini menyimpulkan bahwa oh, berarti perasan kurma dan perasan anggur ini tidak berhukum haram, hukumnya boleh. Kemudian menurut mayoritas ulama, apapun yang menyebabkan lalai, menyebabkan memabukkan, menyebabkan ngefly, tertutupnya akal, itu berhukum haram. Jadi karena khamr itu tutup, yang mana khamr itu menutup akal, dan nabit atau campuran dari keduanya, yakni perasan anggur dan kurma itu juga berujung memabukkan, maka menurut mayoritas ulama, apapun yang menyebabkan memabukkan atau ngefly itu dihukumi haram. Jadi walaupun perasan kurma ternyata memabukkan, maka dihukumi haram. Kemudian perasan kurma kok ternyata memabukkan, ngefly, itu juga berhukum haram. Jadi apapun yang menyebabkan memabukkan itu berhukum haram. Kemudian di sini tarjihnya, apabila ada orang yang minum khamr sedikit ataupun banyak, maka yang pertama adalah dihad. Kedua, apabila jatuh maka jatuh, apabila ditalak maka jatuh tolaknya. Kemudian najisnya berhukum najis mughalladah. Nah, di sini apa sih judi yang diharamkan? Sebenarnya judi seperti permainan catur, permainan dadu, permainan slot, permainan apalagi ya, adu nasib, itu pokok permainan yang menyebabkan mengambil kemanfaatan salah satu pihak, maka itu diharamkan. Nah, di sini judi itu diperbolehkan. Yang pertama, tidak mengambil kemanfaatan dari salah satu pihak. Kemudian yang kedua, tidak ada ingkar janji atau bualan. Yang ketiga, tidak sampai lupa kepada Allah, tidak lalai dalam beribadahnya kepada Allah. Dan yang terpenting, tidak mengambil kemanfaatan dari orang lain. Jadi apapun permainan, ketika mengambil kemanfaatan dari salah satu orang lain, itu berhukum haram. Kemudian hikmah dari haramnya khamr dan judi di sini sudah tampak ya. Bisa dilihat secara kasat mata bahwa orang yang minum khamr itu sudah terlihat bahwa orang yang minum khamr itu keluarganya rusak, kemudian hartanya berkurang, kesehatannya rusak, kemudian terkadang juga berujung dengan bunuh diri. Itu maka sudah benar bahwa Allah mengharamkan khamr karena memang madharatnya lebih besar daripada kemanfaatan. Kemudian untuk yang judi, ini sebenarnya juga haram, cuman keharamannya itu lebih kecil daripada khamr. Judi juga seperti itu, permainan slot, permainan dadu, permainan catur atau apapun yang mengambil kemanfaatan pada salah satu pihak itu juga berbahaya. Karena banyak dari orang yang bermain slot, misal orang yang bermain slot kemudian karena hutangnya banyak, kemudian menjual rumahnya, kemudian bertengkar dengan keluarganya menjadi rusak, itu dan berujung juga dengan bunuh diri. Maka benar juga Allah mengharamkan judi dan khamr karena memang madharatnya lebih besar daripada kemanfaatannya. Maka kita harus bersyukur, apalagi saya ya, hidup di pesantren yang mana di pesantren itu dijaga, apapun dijaga, untuk sosialnya, untuk makanannya, untuk apapun itu dijaga. Maka bagi kalian yang melihat video ini,
apakah masih ingin melanjutkan minum khamr dan bermain judi? Ya keputusan ada di tangan kalian sendiri. Sekian dari saya, semoga manfaat barokah. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.